Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Alfarid Fadil Rahmat, mahasiswa semester 5, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman materi terkait dengan penafsiran hukum progresif dalam mata kuliah metode penemuan hukum. Terdapat 4 pokok bahasan yang akan disampaikan nantinya. Yang pertama terkait dengan pengertian dari hukum progresif. Kemudian yang kedua, latar belakang hukum progresif. Yang ketiga, dasar konseptual hukum progresif. Dan yang keempat, ciri penafsiran hukum progresif. Lalu apa yang menjadi pengertian dari hukum progresif? Hukum progresif merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif dilontarkan oleh almarhum Sajipto Raharjo pada tahun 2002 atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum di Indonesia. Bahkan hukum di Indonesia telah mendapat predikat sebagai salah satu sistem hukum yang terburuk di dunia. Lalu terdapat kriteria dari hukum progresif, yang mana yang pertama mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Yang kedua, memandang kandungan atau memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. Yang ketiga, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan dalam ranah praktik dan teori. Dan yang keempat, hukum progresif bersifat kritis dan fungsional. Terdapat hal-hal yang melatar belakangi terciptanya dan hadirnya hukum progresif, seperti kerisauan terhadap proses penegakan hukum, yang mana proses penegakan hukum ini cenderung bersifat carut-marut dan tidak jelas dalam pelaksanaannya. Kemudian juga terkait dengan reformasi hukum yang gagal, yang mana kegagalan ini disebabkan oleh paradigma yang melandasinya itu tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Lalu ada cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom, dan terdapat pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasional tekstual, yaitu bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional saja, yaitu secara hukum tertulis, tidak secara hati nurani masyarakat atau manusia itu sendiri. Nah, menyangkut pada apa yang disampaikan dalam latar belakang tadi, terdapat kalimat positivisme, yang mana artinya positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum juga hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Terdapat karakteristik dari positivisme hukum ini, yaitu 4 macam. Yang pertama, objektivisme, yaitu paham yang meyakini kebenaran ini bersifat objektif, tidak bergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Kemudian yang kedua, determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga, ada reduksionisme, paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Dan yang terakhir ada mekanistik, paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan cara menganalisa dan dibagi-bagikannya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Dari Sajipto Raharjo mengatakan bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar. Dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Artinya, hukum sekarang sudah berkembang jauh lebih pesat dan tidak bisa kita hanya berpatokan pada suatu aturan yang tertulis saja, yang mana sudah disusun dari puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Nah, hal tersebut tentunya bertolak belakang antara hukum progresif dan positivisme hukum, yang mana dalam positivisme hukum itu selalu mendasarkan penegakan hukum pada hukum tertulis saja. Sedangkan dalam hukum progresif, menegakkan hukum bukan hanya dari hukum tertulis, tetapi juga menggali dan mengaitkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, atau yang biasa kita kenal adalah the living law, atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian terkait dengan dasar konseptual dari hukum progresif. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan.
Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Dan yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Lalu ada ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, agar hukum itu dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang juga kita harus meninggalkan rutinitas logika agar dapat mengedepankan kebermanfaatan. Lalu yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika, kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Yang keempat, penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rules, tetapi juga perilaku masyarakatnya. Dan yang kelima, penafsiran progresif itu dimobilisasikan dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Nah, kemudian ada mungkin sedikit tambahan penutup dari saya terkait dengan paradigma hukum progresif di Indonesia, yang mana paradigma ini masih menjadi hal yang tabu karena dari sekian lama mahasiswa-mahasiswa hukum dan para penegak hukum itu hanya mendapatkan pemahaman hukum yang berbau positivistik saja. Diajarkan secara pasal-pasal, diajarkan secara hukum tertulisnya saja, sehingga kita semua yang berada di lingkup hukum ini selalu penuh dengan aroma positivistik. Nah, perlu adanya perubahan pikiran, perubahan cara berpikir yang lama agar tidak selamanya kita selalu berpatokan pada hukum tertulis. Sudah saatnya kita sebagai mahasiswa hukum dan para penegak hukum itu betul-betul melihat hukum berdiri di atas sendi-sendi kebenaran. Dengan cara apa? Yaitu untuk berani memulai dengan paradigma hukum progresif, agar nantinya tercipta suatu penegakan hukum yang memiliki kebermanfaatan bagi semua orang, tidak hanya pada satu atau dua pihak saja, tetapi pada semua orang, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan seutuhnya. Semoga saja. Baik, mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya harap semoga ini bisa menjadi suatu kebermanfaatan bagi banyak orang. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.